Nah, jadi kalau gitu, sabar itu apa? Syahwat punya keinginan, nafsu punya keinginan, sementara tadi hidayah dari Allah, taufik dari Allah, ya. Ini adalah menjelaskan begini, begini, begini. Agama menyuruh ini, menyuruh itu. Sementara nafsu dan syahwat bertentangan dengan perintah, dengan anjuran, dengan tuntutan agama. Gitu ya. Maka yang namanya sabar itu apa? Sifat konsistennya kita dalam mengikuti petunjuk akal, petunjuk agama, perintah agama. Itulah yang namanya sabar. Ya, kemarin kan udah minggu yang lalu udah disinggung sedikit ya. Nah, jadi kalau kita ngaji, itu perintah agama. Kita melaksanakan ya, mengaji namanya kita sabar. Kalau nggak ngaji berarti nggak sabar. Kita sholat, maka orang sholat itu disebut orang sabar. Apakah selamanya orang ini sabar? Nah, tadi itu ada makom, ada hal gitu ya. Nah, kalau sudah makom, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun tetap sholat. Hanya oleh Allah selama hayat di kandung badan. Nah, itu suruh jadi makom maksudnya sholat ini. Jangan sampai terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Ya, nggak bisa ambil perang aja sholat kok. Ya, dan itu adalah yang diwajibkan kepada kita. Nah, itu sabar itu begitu. Jadi bukan kemana sabar itu kalau disentil orang, tempeleng orang diem, walaupun itu ya bagian gitu ya. Tapi yang pas sekali sabar ini adalah sifat yang sudah rutin, konsistennya jiwa kita ini dalam mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, agama begitu aja lah. Nah, itu seperti itu. Maka nanti sabar itu namanya macam-macam, Pak Hari. Kalau orang diperintahkan ya untuk membantu orang jangan bakhil, maka sabar itu disebut nantinya dermawan. Orang yang sabar itu disebutnya dermawan. Ya, nanti kalau dalam berperang suruh sabar bagaimana? Artinya menjadi pemberani. Nah itu, makanya sabar ini adalah separuh dari ajaran agama. Begitu kata Nabi. Banyak sekali yang masuk dalam kategori sabar. Ya jihad, kemudian ya dermawan, ya sholat dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari dari sabar. Nah, selanjutnya kalau kita teliti, maka sabar itu nanti terbagi menjadi 3. Jadi ada sabar dalam menjalankan kewajiban. Nah, kewajiban ini, kalau memang sifatnya ini adalah hablum minallah, kewajiban kita sebagai makhluk kepada Khalik. Itu apa? Ibadah kepada Allah, gitu kan? Nah, jalankan mana yang jadi perintah Allah. Kemudian sabar juga dalam menjalankan kewajiban terhadap sesama. Apa yang harus kita lakukan terhadap sesama makhluk, baik itu manusia maupun kepada hewan atau kepada makhluk yang lainnya, gitu. Lah kalau kita sebagai pasangan suami istri, maka tentu kewajiban kita sebagai suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami, ya harus bagaimana. Nah itu namanya sabar dalam menjalankan kewajiban. Kemudian nah, ya namanya suami mempunyai kewajiban itu apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli katanya istri itu dengan ma'ruf, dengan baik. Ya. Nah itu tidak terpengaruh oleh situasi kondisi Pak Hari. Ya, terus ini begitu juga dalam memberikan nafkah, ya. Lagi seneng nggak seneng ya tetap. Nah sebaliknya si istri kepada suami, ya, kewajibannya dia melayani suaminya juga nggak dipengaruhi oleh situasi kondisi. Lagi seneng nggak seneng ya antara kewajiban sendiri, yang lain lagi kewajiban ya tetap
nggak terpengaruh karena lagi kesel, kemudian kewajibannya ditinggalkan. Ini ada satu pengalaman saya ini punya jamaah waktu lagi melaksanakan ibadah haji. Saya ngebimbing. Lagi makan datang salah satu jamaah. Pak Ustadz katanya itu ibu anu nangis. Emang kenapa? Kesel sama suaminya. Emangnya kenapa? Kok bisa kesel sama suaminya? Karena suaminya pergi ke Masjidil Haram sama ibu yang lain, dianya ditinggalin. Memang kan saya sebagai pembimbing, sudah saya pesan di tanah air, ya, kita ketika menolong, jangan karena ngelihat ini istri kita, bukan istri kita, dan ketika istri kita umpamanya ditolong orang lain, kita sebagai suami, saya bilang, janganlah ada rasa cemburu, rasa persaudaraan mungkin, pertolongan di sini yang ada, saya bilang gitu ya. Nah itu yang ditanamkan, rasa persaudaraan. Rupanya suaminya jalankan itu, tapi kan istrinya kesel juga. Keselnya itu bini orang diajak katanya, dianya ditinggalin, kesel jadinya nangis. Ya, saya lagi makan akhirnya, iya sebentar. Selesai makan saya kemudian ke kamarnya, ya. Saya ketuk pintu, udah dibuka. Rupanya dia lagi makan sambil nangis gitu. Kata saya, karena saya ini sengaja supaya conggah kalau kata orang Betawi ya. Jangan ewuh pak ewuh gitu si jamaah itu. Nah, kepasan, makanya sok guyonin. Ngomong juga saya lu gua aja begitu tuh kadang-kadang ya. Kata saya begini, gua mah heran ya. Seumur hidup baru ngelihatnya ada orang nangis sambil makan, kata saya gitu. Ini diketawa, Pak Ustadz katanya. Kalau saya sih enggak emang begitu saya sama Pak Ustadz ya. Kesel ya kesel, nangis ya nangis, tapi kalau waktunya makan saya makan aja. Ya pantas badan lu kata saya kayak gentong gitu ya. Badannya gemuk begitu ya. Akhirnya cair itu ya. Ini maksudnya ceritain begini gitu ya. Jangan karena kita ini kesel sama orang, kewajiban kita kepadanya kemudian terpengaruh oleh rasa kesel gitu. Ya suami jangan karena lagi kesel sama istri lalu kemudian enggak ngasih uang belanja. Lah kan yang nanti yang makan siapa? Emang istrinya doang? Kan anaknya juga ya kan? Nah ini maksudnya gitu. Ini sabar dalam menjalankan kewajiban. Kemudian yang keduanya adalah sabar dalam meninggalkan larangan. Ya kalau dengan Allah berarti larangan Allah. Kalau dengan pasangan hidup ya larangan itu adalah merupakan ucapan atau perbuatan yang bisa menyakiti perasaan pasangan hidup ya. Suami yang bisa menyakiti perasaan istri apa? Nah itu hindari. Begitu juga sebaliknya ya. Sebaliknya kalau ini kita terapkan ya Allah. Makanya dulu ada ya orang-orang musuh Islam itu mengatakan begini. Kita itu tidak mungkin bisa mengalahkan orang Islam kalau mereka menjalankan syariatnya, ajaran agamanya. Enggak bakalan menang orang kafir. Kalau orang Islam menjalankan ajaran agamanya. Itu seperti itu. Lah ini ucapan orang kafir ini yang semacam ini ya. Maksudnya mengalahkan itu termasuk juga ya setan. Enggak bisa mengalahkan kita. Kalau kita menjalankan syariatnya, menjalankan ajaran agama. Kemudian yang ketiganya adalah sabar dalam menghadapi ujian. Nah ini ujian hidup. Ujian hidup. Perlu diketahui oleh pendengar semuanya bahwa hidup ini sendiri adalah ujian. Mati juga adalah ujian. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan begitu ya. Jadi hidup ini ujian. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa kita ini akan dibiarkan saja mengucapkan kami beriman tanpa diuji? Enggak bisa begitu.
ya. Diuji dulu untuk membuktikan ini emas apa tembaga, gitu kan, lewat apa namanya, ujian. Dan ujian ini yang paling berat adalah yang diberikan kepada para nabi, baru kemudian kepada para aulia ulama. Nah, semakin tinggi pohon itu semakin besar angin yang menghembus. Nah, keujian yang menimpa kepada kita, yang orang awam, itu dibanding dengan yang menimpa ulama, apalagi para nabi, ya nggak ada apa-apanya, ya nggak ada apa-apanya. Begitu. Ya samalah dengan orang sekolah juga kan begitu. Apa yang diujikan kepada anak SD kelas 1 ya beda lah dengan yang diujikan kepada anak yang ke SD kelas 2. Gitu. Begitulah seterusnya dibanding dengan SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadi semakin tinggi ujiannya semakin apa namanya susah juga gitu ya. Nah, itulah jadi sabar itu ada 3 ya. Jadi terus kita menjalankan perintah Allah dan meredam tuntutan hawa nafsu, tuntutan syahwat dan nafsu, itu yang disebut dengan sabar jadinya. Dan rinciannya tadi yang 3 itu. Barangkali itulah ya pengertian sabar. Silahkan mungkin kalau ada yang bertanya. Wallahu a'lam.